Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan mulai mutolaah kitab Safina. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Litirwa imbaratillah wa syafa'ati rasulillah wa ala kunyati salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na bi wa bihi wa bikum fid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti musyawarah ing kitab Safina keluwen nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmanir kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahim kang paring welas asih ing dalem akhirat. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep pamane Gusti Allah. Sifat Allah Rabbil alamin ada kamarane alam kabeh. Wabilan kelawan Allah nasta'in nyawang pitulung sapa kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wadini lan perkara agama. Wasolalan muga-muga para matalim sapa Allah. Wassalam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi. Wa alihan ing atase kawula wargane nabi wa sahabilan sahabate kanjeng Nabi ajmain wis kabehane. Wala haula lan ora ana kekuatan wala halan ora ana daya sumingkir saking maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah iku maujud illa billah ing kelawan pitulungane Gusti Allah. Sifat Allah al-ali kang luhur al-azim kang agung. Kita mengawali musyawarah ini dengan membaca bacaan bismillah yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu yang baik ketika tidak diawali dengan bacaan bismillah maka perbuatan tersebut jadi sia-sia. Kullu mri'in la yubda bil bismillah wa huwa atta. Repon sing bisa ngawasin. Don. Pada lafal bismillah ini kemudian ada lafal ar-Rahman yang artinya adalah kasih sayang. Bahwa kasih sayang Allah ini diberikan kepada semua makhluk ya. Ketika di dunia tidak melihat apakah dia non muslim, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang Islam ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan ini terjadi besok di hari kiamat. Jadi bahwa Rahman dan Rahim ini meskipun sama-sama punya arti kasih sayang, tapi penempatannya berbeda. Kalau Rahman itu di dunia, kalau Rahim di akhir. Kemudian setelah membaca basmalah dilanjut dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'inu, kemudian kita juga minta pertolongan kepada Allah ya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi khotamun nabiyyin atau pungkasannya para nabi atau nabi terakhir. Kemudian setelah membaca bismillah, membaca alhamdulillah, sholawat dan salam ya, yang semoga bahwa sholawat salam tersebut selain kepada Nabi juga dicurahkan kepada keluarga
ya, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Nah, makna dari keluarga ini ada dua makna. Pertama, bahwa ada yang mempunyai pandangan keluarga itu adalah semua Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau yang kita kenal mungkin dengan Serifah Habaib. Dan yang kedua, bahwa keluarga itu semua umat Islam, ya. Berarti semua umat Islam adalah termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah keluarga, bahwa semoga sholawat ini dicurahkan kepada para sahabat. Siapa sih para sahabat, ya? Jadi bahwa para sahabat ini adalah mereka yang hidup sejaman dengan Nabi dan iman, ya. Meskipun sejaman dengan Nabi, tetapi dia tidak iman kepada Allah, Rasulnya, ya. Mereka bukan dikatakan sahabat. Meskipun keluarga sendiri, contoh ya Abu Jahal, ya, mereka keluarga Nabi, tetapi karena tidak iman maka bukan dikategorikan dengan sahabat. Ajmaina wala haula quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita tetap memohon kepada Allah diberi kekuatan, ya, diberi kesehatan untuk melaksanakan semua aktivitas, ya. Bahwa Allah itu zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, ya. Setelah mukadimah, kita lagi pada materi tentang rukun Islam. Pasal utawi ki konangget pasal suci pada pasal Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Rupane 5 syahadatun suci naksani an ing temestene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammad lan temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengaken salat. Wa ita'uz zakati lan ngetaken zakat, wa shaumur ramadhana lan puasa bulan Ramadan. Wahidul baiti lan munggah haji mantate wong istato ngakang mampu sapa man ilahi maring Baitullah apane sabilan dalan. Pasal menjelaskan tentang rukun Islam, ya. Rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, meliputi syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang kedua syahadat Rasul, yaitu lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah menjalankan sholat, wa iqamus sholat, ya, yaitu melaksanakan sholat fardu yang jumlahnya adalah ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, yang dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Jadi bahwa sholat ini adalah kewajiban yang muakkad, kewajiban yang ada waktunya. Zuhur ya mulai kalau bahasa Jawa nih kayak lingsire matahari. Jadi kalau matahari ada di kepala ada di kelapa ini tengah di istiwa di atas kepala kita. Kalau kita melihat waktu sholat dilihat dari segi alam, ya, pertama waktu zuhur itu posisinya adalah ketika matahari sudah ada di atas kepala kita, atau waktu istiwa kemudian sudah menambah meskipun hanya beberapa senti, maka waktu zuhur sudah masuk. Sampai panjang bayangan itu sama, ya, seperti panjang benda. Contohnya itu waktu zuhur. Jadi bahwa kita dalam melihat waktu sholat itu bisa dengan alam atau bisa dengan kalau sekarang sih ada ini ya, ada jadwal waktu. Kemudian menggunakan jam. Dan sholat ini adalah ngazimah, artinya dalam kondisi apapun itu harus dilaksanakan, ya. Kondisi sakit, kalau tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk dengan dengan tidur. Kalau tidak bisa tidur dengan isyarat, ya.
kemudian ketika ke sholat kok bajunya tidak bersih bisa dengan lihurmatil waktu, artinya tetap melaksanakan sholat meskipun kondisi badan mungkin contoh bajunya kotor. Sampai pada ketika orang bepergian pun ya, orang bepergian pun sholatnya ada rukhsah, yaitu boleh di boleh dikosor atau di jamak, baik jamak takdim atau jamak akhir. Kemudian yang kedua, oh iya, masih tentang sholat. Contoh sholat kok salah satu saatnya tidak suci dari hadas besar atau hadas kecil. Contoh kalau hadas kecil ya wudu, mau wudu tapi airnya tidak ada ya, karena mungkin pas musim kemarau ya tidak ada air, boleh diganti dengan tayamum. Kemudian mau atau kondisi sakit, kalau pakai air malah menggigil ya boleh dengan tayamum. Artinya bahwa sholat itu adalah azimah, dalam kondisi apapun harus dilaksanakan semampunya. Dan yang ketiga adalah wa ita'u zakah, mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat secara garis besar itu dibagi dua, ada zakat fitrah itu yang pertama, yang kedua zakat mal, yang fungsinya adalah mensucikan jiwa atau mensucikan harta, karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Tuh. Kalau zakat fitrah salah satu tujuannya adalah untuk diberikan kepada fakir miskin ya pada hari raya, supaya mereka juga bisa makan seperti layaknya orang lain. Karena selama 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan puasa juga. Kemudian yang kedua, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan ya, dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Pengertian puasa itu sendiri secara garis besar adalah imsak, ngeker, baik ngeker secara zahir, ngeker secara zahir atau contoh tidak makan mulai terbenam mulai terbit matahari bar subuh ya. Berarti kalau sudah masuk subuh imsak, imsak itu waktu kita persiapan ya, udah masuk waktu subuh, pokoknya udah ada waktu subuh, berarti kita sudah sama sekali tidak boleh mengkonsumsi apapun sampai terbenam matahari. Itu secara zahir. Misalkan kalau secara batin ya kita harus menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat, lisan kita untuk tidak bermaksiat, ghibah ngomong orang lain. Kemudian mata kita juga harus melihat, tidak boleh melihat sesuatu yang yang maksiat gitu kan. Jadi bahwa di dalam puasa ini selain punya nilai ibadah juga punya nilai nilai teposoliro ya. Teposoliro artinya simpati kepada orang lain, bagaimana orang yang tidak mampu itu ya, mereka orang yang tidak bisa membeli makan, mereka bisa menahan lapar ya, bisa menahan haus gitu. Jadi biar kita juga bisa merasakan, oh ternyata orang yang tidak bisa makan, tidak bisa beli apa-apa ternyata seperti ini. Jadi bahwa puasa tidak hanya menahan lapar, tapi kita juga bisa bersimpati kepada orang lain yang tidak mampu. Dan yang kelima adalah haji. Haji itu adalah mengunjungi Ka'bah, dan haji juga kategori kewajiban yang ditentukan, artinya kewajibannya waktunya ditentukan, sama kayak Ramadan tadi juga seperti itu. Ramadan itu kewajiban yang waktunya ditentukan, hanya terjadi pada bulan Ramadan. Kita tidak boleh puasa bulan Syawal, puasa bulan Dzulhijjah, puasa bulan Muharram dan sebagainya. Artinya bahwa kalau puasa adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah SWT, haji juga sama, kewajiban yang waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya terjadi pada bulan Dzulhijjah. Dan syaratnya apa? Manis tato'a ilahi sabilan. Ini hanya bagi orang-orang yang mampu ya. Mampu secara finansial, mampu secara fisik ya. Dan keadaan daerah atau negara yang ditinggali
health atau yang kedua juga dalam kondisi aman. Alhamdulillah kita sudah membaca satu paslon. Kita lanjut ya. Paslon yang kedua tentang iman. Paslon utawi konang pasal siwijini pada pasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun 6 rupane 6 antuk mina suci yen to ngimanaken sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatilan pira-pira malaikat Allah wa kutuban pira-pira kitab Allah wa rusulilan pira-pira utusane Gusti Allah bil yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir wabil qadarilan iman kelawan pesten khairi ya bagus pesten wa syarilan alane pesten ala bagus minallahi taala saking Gusti Allah taala. Pasal yang kedua yang berkaitan tentang iman. Rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, terus kitab-kitab Allah ya. Iman kepada malaikat ya. Kitab Allah, terus utusan Allah dan hari akhir ya. Yang kedua iman adanya takdir baik itu jelek atau bagus. Jadi bahwa iman itu meyakini dengan hati, al-iman wa tasdiqu bil qalbi ya. Wa iqraru bil lisani wa amal bil qalbi. Meyakini dengan hati ya. Dilafalkan dengan lisan dan dilakukan dengan seluruh tubuh dan itu namanya iman. Oke. Walau bisawab untuk mutola'ah pada surah ini dicukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.